Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wasa'i ala qadamil iqbal. في طلاب التراكي في مراتب الكمال التي ابتعد غالب شرفها كمال الرجال من أهل المقامات والأحوال من الشلاف الصالحين أهل رتب العوال في الأذواق والعلوم والأعمال وعلى فضلك معول أهل السبيل والله أسأل أن يرزقك الفهم حتى تعمل ويلهمك العلم حتى لا تجهل واحذر من نسيان جانب الرحمن والاشتغال بجاهر في الفن واقتحام مسالك العصيان فإن ذلك أمنيات الشيطان وعدم دليل على الخسران ودخول النيران وكن مستشعرا عظمة الرب الجليل وسداد حسابه على النكير والفقير وسداد حسابه على النكير والفتيل والزمان كثرت فتنه واختلط شيئه وحمنه فلا يزيج بين طارقين إلا من له عين وكن على خدار من الوقوع في مسالك الاشتباه والله مسؤول أن يوفقك لما يحبه ويرضى ويسألك بك طريق النجاة ويحببك إلى أوليائه والصلاة والسلام على سيدنا الكامل محمد داعي إلى السبيل وعلى آله وصحبه الفائزين منه بجزيل اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعادم وشرف على سيدنا ومولانا محمد أشرف مخلوقاتك العبد الخاص المقدم في حضرته ونبالغ عنه أسرار آياته
wal jami' sifatil kamal fi akhlaqihi wa amalihi wa muamalatihi wa ala alihi wa sahbihi saliki sabili wa mutabi hadihi wa muktafi atharihi fi ibadatihi wa adatihi. Amma ba'd. Qala ta'ala bal aktsaruhum la ya'qilun walakinna aktsarun nas la yu'minun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Shadaqallahul maulana al-'azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita pada hari di tempat yang barakah semacam ini, yang mana dikumpulkan oleh Allah Ta'ala semata-mata untuk menuntut ilmu Allah, untuk mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, agar kita kelak semuanya hidup kita ini selamat dunia akhirat. Pada halaman 374, bab musuh yang paling utama adalah hawa nafsu, yang mana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 63, yaitu bal aktsaruhum la ya'qilun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal atau tidak memahaminya. Kemudian disambung dalam surat Al-A'raf ayat 187, walakinna aktsarun nas la yu'minun, dan atau akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Disambung lagi dalam surat Hud ayat 17, walakinna aktsarun nas la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Wa intuti asaraman fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada landasan atau pedoman dari kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu tidak diterima, alias sesuatu yang bukan urusan dari kami, maka amalan itu semuanya ditolak. Kemudian kalau kita melihat riwayat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang masa hidupnya hanya 54 tahun, menurut tahun Qamariyah itu 450, lahirnya sampai 505 Hijriah. Sedangkan Syekh Imam Nawawi hanya sampai umur 45 tahun saja mengajar umurnya, dari 631 sampai 676 Hijriah. Ilmu fikih hingga rawadah at-talibin. Jadi orang-orang soleh itu umurnya nggak panjang, jadi umurnya itu nggak lama-lama, karena kasihan kalau lama-lama nanggung umat terlalu banyak, pasti ada penggantinya. Riwayat Nabi SAW pernah mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sambil memberikan wasiat, yaitu qala Nabi SAW, yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunafir, au qata awa, artinya permudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah sesuatu yang menggembirakan dan jangan membuat mereka lari, berbuatlah sesuatu itu yang baik-baik saja. Maka riwayat Abu La'is radhiyallahu anhu, musuh yang paling utama itu pada dirimu ada 4 macam. Yang satu, kehidupan dunia ini, fala tafurnakumul hayatat dunya,
la taghurrannakumul hayatud dunya. Artinya, maka jangan sekali-kali kamu ditipu oleh dunia ini. Yang kedua, ada aduika nafsuk allati baina jabnabaika. Allati baina janbaika. Musuh yang paling berbahaya ialah hawa nafsumu sendiri, dan ada di antara dua lumbungmu, lambungmu atau rusuk. Wa ma ubariu nafsi inna nafsa la amaratu bisu. Dan saya tidak memberikan hawa nafsu itu, membiarkan hawa nafsu itu karena membuat kerusakan atau kekejian. Yang ketiga, syaitan dari jin. Inna syaitan lakum aduwu fatahiduhu aduwa minal jinnati wan nas. Syaitan dari jin, setan dari manusia, dan setan berbentuk manusia. Ayatnya sama dengan nomor 3. Jadi di sini kita bicara masalah melawan diri, yaitu mengalahkan hawa nafsu yang paling utama. Yang mana yang disebut hawa nafsu itu? Sesuatu yang menghalangi kebaikan, yaitu disebut nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang mendapat ridha Allah Ta'ala. Nafsu itu isinya, kalau dunia ini serakah, tamak, rakus, ya, hubbud dunia, cinta dunia, menggantungkan dirinya sama dunia, menggantungkan sama orang lain. Itu nafsu di dalam hati, masuk jiwa pikiran. Enggak ada yang dipikirkan kecuali kepentingan dunia, itu nomor 1. Itu sudah nafsu. Yang nafsu yang tersembunyi lagi ada dengki, iri, syirik, riya, ya, kibir, sombong, banyak itu isinya. Tapi dimulai dulu dengan di dalam jiwa itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nggak ada perang yang paling hebat, yang paling dasar kecuali melawan diri. Malas termasuk golongan hawa nafsu. Apapun alasan, malas enggak diterima, alasan jauh. Ada murid kita begitu diuji oleh Allah Ta'ala, itu juga nafsu. Enggak punya uang, enggak punya mobil, enggak punya sepeda motor, enggak punya ongkos, enggak punya kendaraan, udah enggak ngaji lagi. Itu hawa nafsu. Mental mereka itu bukan mental yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Watariki bisabili nabika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjalan itu harus berjuang di jalan Allah. Kena hujan pun, kena panas, enggak berhenti. Maka iman itu bagian dari iman itu. Kalau kita bisa mengalahkan, yaitu pertama hawa nafsu itu. Ada iman roti, iman pedati, yang ketiga iman jati. Iman roti kelihatan indah, aksesoris besar, bagus, tapi roti begitu dapat ujian dari Allah, enggak ada roti, itu hanya tepung saja, enggak ada vitamin yang banyak. Gembos imannya. Iman pedati, gerobak isinya, semua masuk, halal masuk, haram masuk, campur semuanya masuk.
Jadi nggak ada orang yang memburu dunia ini nggak terjebak oleh haram. Itu nafsu juga. Orang yang siang malam dia kejar itu urusan dunia, apa dilarang? Tidak. Yang disebut dalam tijarah, dalam ibadah itu usaha, tapi mengalahkan hawa nafsunya, maka dia itu tidak melupakan Allah. Kami tidak mengurangi amal-amal itu kecuali mereka sama dengan perbuatan itu. Apa yang diinginkan dia tidak ditolak sama Allah, tetapi kami hilangkan sebagian waktu untuk dia karena memang dia menyukai dan menyintainya. Begitu orang yang cinta Allah wa Rasul, dia nggak pernah terhalang oleh sesuatu. Apapun jalan itu, dia pegang pedoman Allah dan Rasul itu sebagai jaminan. Tapi kalau dia sudah mengatakan kami beriman, tapi dia mengatakan bahwa dunia itu jaminan, itu pasti hidupnya tergantung oleh manusia. Itu hawa nafsu. Kalau sudah tergantung oleh manusia itu, dia akan ketemu masalah yang paling sulit dalam hidup. Nggak pernah tenang, nggak pernah senang, nggak pernah tentram. Karena apa? Karena disimpangkan oleh dirinya oleh hawa nafsu itu, yaitu yang disebut setan yang berupa manusia. Jadi hidup itu tergantung nawaitu, niat kita. Kalau niat itu betul-betul di jalan Allah, tidak ada halangan. Wa kullu sahl walakal kullu wa minka kullu wa bika kullu wa sa'atu kullu ni'mah. Diberikan semua oleh Allah Ta'ala. Segala hal itu dimudahkan oleh Allah. Kalau hablum min Allah wa hablum minan nas, kalau memang kepentingan Allah itu diutamakan, kepentingan Rasul itu diutamakan, yang lain dinomorduakan tiga, insya Allah semuanya akan ikut berhikmah kepada orang-orang yang cinta Allah dan Rasul. Dunia akan berhikmah kepada dia. Tapi sebaliknya, bukan dia yang berhikmah dengan dunia, tentu akan sengsara dalam hidupnya, tidak sukses dunia sampai akhirat. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, sudah banyak riwayat-riwayat yang mungkin sudah kami ulang berulang-ulang kali, tapi tidak pernah bertanam, tidak pernah ditanamkan dalam jiwa dan hati kita, tidak pernah diingat-ingat. Bagaimana orang yang selalu menginginkan dunia dan harta itu akan terjebak dalam kesengsaraan. Yang mati tidak membawa iman, tidak membawa nama kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berjalan dari ujung ke sini untuk menuntut ilmu karena nggak ngerti, satu jalan langkah menuju yang dianjurkan perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul, satu langkah Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Yang kedua, dengan nawaitu Allah akan memberikan semua hajatnya yang sebelum diucapkan olehnya. Langkah yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan itu rahmat kepadanya, diberikan petunjuk jalan untuk menjalankan, yaitu masuk surga, dengan mana surga yang ingin dimasukinya. Bukankah ini keuntungan?
ini orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya? Apakah ada bagian yang menjamin dia keselamatan di dunia, di akhirat ini? Apakah dengan kita memiliki uang yang banyak, dengan harta yang banyak, kita bisa diselamatkan Allah? Kecuali yang bisa menyelamatkan diri kita Allah Rabbul Alamin, nanti Allah wa Rasul, yang mau mengikuti aku, kata Allah, dan Rasulku. Yang mana riwayat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang di antara nabi yang paling fakir, yang paling zuhud di antara para anbiya. Yang rumah tidak punya, pakaian pun selembar tidak punya, hidupnya di gunung. Tetapi Allah memuliakan dia, melebihi memuliakan yang lain-lainnya, yang diberikan kelebihan mujizat bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit parah, sakit taun yang gak mungkin sembuh dengan Nabi Isa alaihissalam berkat izin Allah. Suatu saat ada satu murid melihat itu semua kepada Nabi Isa, ingin berguru sama Nabi Isa. Ya Nabi Allah Isa, kami juga kebingungan dalam hidup. Kami kerja bingung, gak kerja bingung, menuntut ilmu bingung, gak menuntut ilmu bingung, ngaji bingung, gak ngaji bingung. Maka aku ingin mengabdi kepada engkau, kata si murid ini. Maka Nabi Isa alaihissalam memberikan jawaban, kalau engkau mengikuti aku, mengabdi kepadaku, ada 4 syarat. 1, turuti perintah, tidak membantah. Yang kedua, jujur, jangan pernah bohong. Yang ketiga, semata-mata untuk mencari ilmu ridho kepada Allah. Yang keempat, sabar. 4 bagian. Sanggup, karena ini orang sudah bingung, kerja bingung, bayaran pusing, mau kawin pusing, punya anak pusing, nggak punya tambah pusing kepala. Udah mengabdi, masa? Tapi turuti perintah. Tapi saya bukan Nabi Isa, mungkin lebih kejam dari Nabi Isa saya, ya. Karena saya bukan Nabi. Kalau bukan Nabi itu sabarnya kurang, syukurnya kurang. Tapi kalau Nabi sempurna. Setelah mengikuti sang Nabi Isa alaihissalam, pertama yang diuji oleh muridnya ini apa? Sabar. Ikut terus berjalan sama Nabi Isa alaihissalam, menyeberangi yang namanya sungai, masuk hutan, naik gunung, turun padang pasir. Nggak bawa minuman, nggak bawa roti. Sampai dilirik sama Nabi Isa itu murid,
nggak tahan namanya muridnya ini, langsung berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah, kami lapar. Ya Nabi Allah, kami haus. Ya Nabi Allah, saya capek. Tersenyum Nabi Isa. Belum diajarkan satu ayat, masih riantoh latihan sabar, yang sudah mengikuti di belakang siang dan malam, nggak dapat ilmu, masih disuruh sabar menggugurkan hawa nafsunya. Akhirnya, baiklah, kalau begitu kita berhenti di tepi sungai. Begitu berhenti tepi sungai, diambil air, karena tadi nggak boleh mengambil tanpa izin guru. Diambil, langsung Nabi Isa berdoa, memberi sepotong roti. Separuh diberikan sama muridnya, separuh Nabi Isa. Ditinggal sebentar untuk ngambil air sama Nabi Isa alaihissalam. Itu roti sudah dihantam dua-duanya karena lapar. Untuk menguji kesabaran yang sepotong, perut menuntut. Sikat aja yang namanya satu potong ini. Nabi Isa gak kebagian. Itu termasuk orang sabar apa kurang ajar? Yang kurang ajar perutnya, bukan dia. Karena lapar. Dimakan, tanya Nabi Isa, mana bagian saya? Bagian Nabi Isa itu tadi ada datang orang mengambil katanya. Sudah gagal semua. Sabar sudah gagal, ya. Jujur sudah gagal, bohong lagi. Lulus kira-kira. Yang lolos banyak. Masuk nggak jalan. Nabi Isa pura-pura nggak tahu. Baik, ikut saya lagi. Kita nyebrang sungai. Ditunjukkan sama Nabi Isa. Bismillah biidznillah. Kamu pegang tanganku, berjalan di atas air itu langsung sampai seberang lautan dengan izin Allah. Untuk supaya muridnya ini sadar, supaya mengetahui bahwa kebesaran Allah itu diletakkan kepada ketakwaan, diletakkan kepada kesabaran, diletakkan kepada kesungguhan, diletakkan kepada keyakinan. Engkau akan bisa memiliki seperti ini, kata Nabi Isa kepada muridnya. Sampai sebentar. Jalan lagi. Tuhan, masuk hutan, naik gunung, kena padang pasir, capek lagi, ngeluh lagi, lapar. Maka dilihat itu ada kijang. Kijang itu sama anak-anaknya bermain-main. Saya kepingin dagingnya yang kijang itu, kata si muridnya. Ditanya sama Nabi Isa, bagaimana kamu itu kalau melihat itu, hewan itu sama anak-anaknya bermain-main dan senang-senang, kemudian diambil anaknya dibunuh, perasaanmu bagaimana? Kata Nabi Isa, itu kan binatang ya Nabi Isa.
Kita manusia nggak sama dengan binatang, saking dasarnya hawa nafsunya ini para habib. Tuntutan perut, tuntutan hati, tuntutan keinginan mengalahkan segala-galanya untuk menginginkan sesuatu, tapi melupakan sesuatu. Dituruti sama Nabi Isa. Kalau begitu tangkap. Kalau kamu mengatakan itu hewan, ya hewan. Memang untuk manusia. Akhirnya ditangkap yang namanya hewan ini, kijang ini, disembelih. Disembelih, ambil api, dibakar. Dibakar, langsung Nabi Isa potong. Potong menjadi 3, tidak 2. Badan 1, kepalanya untuk saya, perut untuk kamu, yang ketiga untuk teman kamu yang gak kelihatan kan. Jadi untuk teman kamu yang gak kelihatan. Senang yang namanya si murid ini disetujui ada 2 bagian pada dia. Dibakar, makan, ditinggal sebentar sama Nabi Isa, pura-pura ngambil air lagi, langsung dihantam perutnya, dihantam kakinya, semua 2 bagian ya, nggak cukup lagi. Nah, tempat Nabi Isa lagi dihabiskan lagi sama dia, karena cuma anaknya kita. Saking laparnya ya, saking tamaknya, saking rakusnya, saking hebatnya hawa nafsu. Datang Nabi Isa, lihat tinggal tulang. Ini bagian saya kemana? Yang 1 sudah diambil teman saya, nggak bisa, nggak ada, diambil sama teman saya, bohong. Yang kedua sudah saya makan, ya kan? Yang ketiga dirampok. Masa saya nggak kuasa. Ada orang di hutan ini mengambil Nabi Isa, teman saya pun nggak berani lari, nggak muncul, apalagi sama perampok. Bohongnya berapa kali ini? Berapa kali? Udah 1 ditambah lagi kenyang, tambah warak. Ya, orang serakah ini nggak pernah kenyang, iya. Terus ingin nambah. Baik kalau begitu. Akhirnya Nabi Isa meneruskan lagi perjalanan sampai 3 kali, baru pemecahan. Jadi murid itu kalau melanggar 3 kali menuntut ilmu dipecat dengan tidak sopan. Akhirnya dibawa lagi, makan lagi, terus begitu. Akhirnya terakhir, ini perjalanan terakhir kata Nabi Isa. Kamu ingin apa hidup ini? Sebenarnya saya ingin menuntut ilmu ini ya Nabi Isa. Saya ingin kaya raya kayak Nabi Isa. Saya nggak kaya, kata Nabi Isa. Kayak ilmunya kayak Nabi Isa. Benar kamu ingin seperti saya? Benar. Benar. Syaratnya tadi apa itu? Sudahkah kamu itu? Kembali saya tanya kepada kamu, mulai kamu makan roti, siapa yang makan bagian saya? Teman saya, demi Allah, sumpah. Orang kalau sudah kepepet, ya, kepepet itu insya Allah semuanya halal. Iya, betul. Ngentit boleh, ya, bohong boleh, korupsi boleh, semua boleh kalau sudah terpaksa. Itu termasuk orang yang bagus apa yang
yang baik. Kamu sendiri yang mikir. Akhirnya sampai kijang itu siapa yang ngambil, dia mengatakan juga itu diambil dengan orang lain, gak sanggup untuk jujur. Akhirnya kemakan oleh hawa nafsunya. Baiklah, aku kabulkan kamu punya doa. Ini akan aku buat, kutunjukkan lagi kepada kamu atas kebesaran Allah, yang mana pasir kerikil ini aku dengan izin Allah ku jadikan emas, karena kamu menginginkan itu. Akhirnya Nabi Isa berdoa, jadi pasir itu gunung emas kecil. Nah, sekarang kita bagi 3 lagi. Masa? Sepertiga untuk kamu, sepertiga untuk temanmu, sepertiga untuk saya. Dan itu kita berpisah. Karena kamu menginginkan, cita-citamu sudah sampai di sini, kamu ingin kaya. Cukup kamu miliki kekayaan ini, dan aku tidak mau lagi kamu ikuti. Senang. Yang namanya muridnya ini kan sudah menderita, sudah susah, makan susah, ini susah, dapat emas, senangnya hati. Langsung mengatakan, sepertiga disimpan, disembunyikan di belakang pohon, sepertiga diambil dia, sepertiga lagi disembunyikan lagi di sebelah. Tanya Nabi Isa, mana yang satu? Sudah diambil sama teman kamu? Sudah, padahal disembunyikan di pohon. Yang sepertiga lagi? Sudah, disembunyikan lagi. Itu hak saya, rampok. Jangankan ini ya Nabi Isa, sedangkan makanan aja yang tadi daging itu saja sudah dirampok, apalagi emas di dalam sunyi hutan ini. Akhirnya Nabi Isa tersinggung. Dalam satu riwayat yang lain, di mana kejadian waktu makan itu, Nabi Isa sudah menghidupkan kembali anak kidang itu, kembali untuk bermain-main sama induknya kembali. Jadi yang dimakan tadi tulangnya dikumpulkan, dihidupkan dengan izin Allah, kun fayakun, kembali ini bermain-main lagi yang namanya kidang tadi. Jadi yang dimakan tadi cuma kamuflase. Begitu sudah emas itu tunjukkan lagi, senang yang namanya ini ditinggal. Kamu jalan ke timur, aku jalan ke barat. Selamat tinggal, hai muridku yang sangat setia. Sangat setia, artinya segala tipu ada. Masa itu namanya murid yang setia. Segala tipunya ada. Ditinggal ke barat, itu ke timur, langsung akhirnya datang 2 perampok yang benar, dipikul pakai gerobak itu, cari dia jalan untuk mungkin untuk oleh-oleh keluarganya, tahu-tahu di tengah jalan dirampok. Akhirnya nego, jangan bunuh saya. Bagaimana ini emas ini kita bagi 3? Setuju, kata perampok. Sepertiga kamu sama teman kamu, sepertiga saya. Dibagi 3 emasnya itu. Senang perampoknya. Nah, ini jadi riwayat, sesuatu harta yang dapat menipu dan bohong dan segalanya pasti ketemu juga sama-sama pembohong. Jadi gak usah repot ya, kerjasama yang baik sama orang bohong, nanti kamu juga dibohongi. Masa Allah enak ya, yang jujur insya Allah ketemu sama yang jujur, uangnya jujur. Biasanya uang jujur itu uangnya lungset-lungset
Ya, kalau uang yang licin-licin itu biasanya uang nggak jujur, banyak terpeleset karena licin. Emas dibagi 3. Akhirnya mereka ini memang sudah nggak bisa mengalahkan diri hawa nafsunya. Mulai kebusukan hati ini mulai macam-macam. Kalau ini nanti dibagi, ini yang satu perampok terlalu sedikit. Bagaimana kalau tak bunuh dua-duanya supaya itu aku dapat utuh emas ini. Yang satu juga sama begitu pikirannya, bagaimana tak matikan saja yang dirampok ini. Kok enak kamu sesusah-susah ikut Nabi Isa. 3 orang ini sudah sama-sama mempunyai siasat, mempunyai gerakan, mempunyai pikiran yang sama untuk mencelakakan. Bagaimana caranya ini? Akhirnya yang namanya 1 orang ini berjalan lapar lagi. Lapar. Bagaimana? Karena kalau kamu yang pergi, tentu saya nggak percaya karena ini barang saya. Tapi kalau dua-duanya engkau yang mengambil rampas hak saya, kamu tentu juga nggak percaya. Jadi salah satu aja yang beli makanan. Nah, yang 2 tinggal. Akhirnya berangkat ke pasar untuk cari makanan karena lapar. Ini yang satu tadi punya pikiran jahat ini, dia pikir nanti makanannya ini ya aku belikan racun supaya dua-duanya mati. Masa Allah. Lah yang kedua ini rundingan juga. Nanti bagaimana kalau kita bagi 2? Begitu habis makan kita bunuh dia. Masa? Supaya bagian kita agak banyak. Sama-sama punya pikiran jahat itu. Akhirnya yang satu datang bawa makanan. Begitu kasih makan, bunuh langsung, mati. Masa Allah, demi harta tadi. Ya. Akhirnya mereka makan 2 makanan ini, 2 bungkus dimakan, mati semua. Masya Allah, kena racun. Akhirnya emasnya geletak nganggur para hadir. Masya. Jadi orang yang serakah, orang yang tamak itu ya dengan menjual agama, dengan menjual ayat, itu sama dengan meracuni dirinya sendiri. Ya. Jadi semuanya apa yang diusahakan itu kembali sia-sia, nggak dapat apa-apa kecuali penyesalan-penyesalan dalam hidupnya. Ilmu nggak punya, amal nggak punya, dunia pun menjauh. Itu karena kesalahan daripada niat-niatnya. Maka kalau mau kita itu mendahulukan kepentingan Allah wa Rasul, apa kata Rasul? Aku lebih kamu cintai dari segala-galanya. Kalau orang nggak bisa ketemu sama Rasul, nggak bisa mimpi ketemu Nabi, tapi cari yang dicintai Nabi. Kita nggak mimpi ketemu Nabi, kita nggak mimpi ketemu Rasul, tapi kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di mana perintah yang diwajibkan, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, datangi majelis dzikir, majelis sholawat, itu demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak terhalang. Di situ semua hidupnya, dunianya juga tidak terhalang. Masa kalau menghalangi dia untuk datang di tempat majelis karena usahanya, terhalang dirinya dan waktunya karena malasnya, terhalang keinginannya
untuk mengetahuinya terhalang karena jauhnya. Maka Allah pun perintahkan seluruh malaikat yang di langit dan di bumi, tangguhkan juga keinginannya. Masa? Dan kurangi juga rezekinya, kurangi juga keimanannya, kurangi juga ketaatannya, kurangi juga kemampuan dalam ibadah. Karena mereka itu mengurangi semua apa-apa yang dicintai Allah dan Rasul, mengurangi semua itu daripada takaran yang dicintai Nabi dan dicintai Allah, kurangi. Jadi yang mengurangi tadi manusia itu sendiri, bukan Allah dan Rasul. Karena Allah itu nggak butuh sama ente, Rasul nggak butuh. Kamu baca salawat 100.000, 1 juta, air mata kamu 10 gelas, nggak heran Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak baca nggak rugi, karena yang butuh kita. Kamu sholat 1000 rakaat, puasa 1000 hari, Allah nggak heran, karena yang butuh kamu. Kamu tinggalkan Allah dan Rasul, tinggalkan majelisnya, nggak butuh Allah, Rasul, dan ulamanya. Karena kita yang butuh, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari Allah, dan semuanya rezeki dari Allah, semua kemudahan dari Allah, sebab kamu memudahkan urusan Allah di dunia ini. Maka berlomba-lombalah kamu di jalan Allah untuk menolong agamanya Allah. Demi Allah itu semuanya jaminan dari Allah itu, yaitu semua kesenangan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan itu paham. Ini nggak punya kendaraan, kena hujan, jalan kaki, masa dari Beratan ke Sidoarjo, nggak ngaji. Yang punya kendaraan malas ngaji, yang punya mobil ala malas keluar. Macam-macam gangguan. Bagaimana Allah Ta'ala tadi menguji, ya, kembali itu semuanya karena kalah dengan hawa nafsunya. Karena semua itu disebabkan nggak memahami, disebabkan tidak tahu. Jadi manusia yang gambarnya jin setan itu yang mengajak lain, yang berupa darah itu bisikan, yang ketiga itu malas, yang keempat itu nggak sabar. Mau hidup enak bagaimana? Mau hidup tenang bagaimana? Mau dapat rezeki banyak dari mana? Mau kamu sendiri, ya. Tadi disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang bukan dari kami, maka ditolak amalnya. Dia baca Quran sendiri 1 malam, dia sholat hajat sendiri 1 malam, dia puasa sendiri 1 malam, dia jalankan semua 1 malam, yang bukan dari ijazah, yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak, nggak ada itisal. Orang sekolah itu ada gurunya, ya. Dapat ijazah dari gurunya, dapat diploma dari gurunya. Nggak bisa dapat diploma ijazah bikin sendiri. Namanya ijazah apa? Palsu. Nah,
Jadi ijazah itu merupakan hubungan, yaitu dinamakan itisal. Ya, jangan bodoh menganalisa. Udah bodoh dianalisa, kira-kira ini berapa, nggak ngerti, ya. Begitu. Jadi di situ yang harus dipahami, semuanya ini jangan mundur untuk taat itu selangkah tiap tahun, selangkah tiap tahun, lama-lama bisa lari di jalan Allah. Lari menjauh. Lari mendekat atau lari menjauh? Mendekat rezeki atau mendekat Allah? Mau mendekat Allah gak punya apa-apa? Mau apa enggak? Ya kamu sekarang gak punya, jadi mau. Dari riwayat di situ yang mananya Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan itu sampai kemudian menemukan murid kembali, sampai menunjukkan lagi, aku percaya kepadamu ya Nabi Allah apabila engkau punya mujizat. Kami mendengar engkau bisa menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang mati. Apakah itu benar? Benar. Baru aku percaya akan mengikuti agamamu. Jadi Nabi dulu, Nabi Isa yang dikatakan agama Nasrani, agama Injil itu Islam aslinya. Kitab Injil itu Islam aslinya. Itu dulu Salman Al-Farisi, ya, sebelum mengikuti Nabi Muhammad SAW, ikut rahib pendeta, yang mana pendetanya mengatakan kelak nanti ada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Jadi Islam. Akhirnya si muridnya tadi karena menuntut ilmu, tapi minta bukti, mujizat, dibawa sama Nabi Nabi Isa alaihissalam, dibangunkan orang mati 400 tahun lamanya, dibangunkan hidup. Setelah hidup, coba kamu cerita kepada murid saya, apakah ada diceritakan tentang siksa kubur, ditunjukkan tempat neraka, saya ditunjukkan tempat ini, padahal saya belum masuk neraka, tapi ditunjukkan ini tempatnya surga, ini tempatnya syirat, ini tempatnya padang mahsyar, tapi saya masih ruang tunggu 400 tahun lamanya, belum dikirim ke neraka, belum dikirim ke surga. Maka aku wasiat kepada kamu, mumpung kamu masih hidup, katanya yang mati ini, jangan sekali-kali kamu mengingkari sama Nabi Isa alaihissalam. Ikuti nasihatnya, perintahnya, ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Jangan selain Allah dan Rasul atau menyembah lainnya kecuali Allah dan Rasul. Kalau begitu sudah peringatan-peringatan itu sambil menangis meneteskan air mata. Andai kata aku minta izin sama Allah melewati Nabi Isa ini, aku dihidupkan kembali, aku tidak akan berbuat sesuatu kecuali aku minta ampun dan bertobat kepada Allah. Kembali meninggal, jalan lagi Nabi Isa membawa muridnya lagi. Setelah dibawa lagi, dibangunkan lagi yang mati. Begitu dibangunkan, kum. Setelah bangun, dilihat besi yang masih panas menyala tembus ke kiri. Besi panas ditembus. Kaget keluar asapnya sambil menjerit-menjerit. Maka dipegang sama Nabi Isa sementara untuk supaya cerita. Coba kamu ceritakan kepada murid saya ini. Apa kata muridnya? Apa kesalahan kamu? Aku dulu di zaman Nabi, sebelum Nabi Isa alaihissalam, aku juga pengikutnya. Aku taat kepada Rasul, aku taat kepada Allah.
tetapi aku enggan untuk melaksanakan. Aku mendengarkan setiap apa yang diucapkan beliau dengan hikmahnya, apa-apa yang dikatakan perintahnya, tetapi kami tidak melaksanakan dan kami melupakannya. Sehingga inilah Allah tunjukkan kepadaku, yaitu besi yang panas masuk di telinga ini, kemudian keluar di tangan telinga kiri ini, karena kami enggan untuk melaksanakan amanat itu. Maka aku wasiat kepada kamu yang sekarang kamu itu mempunyai guru, yaitu Nabi Isa, yang kamu akan mengikuti Nabi Isa, maka ikutilah apa-apa yang perintah dan amanatnya beliau. Kalau begitu, silakan kamu kembali dalam menerima siksa kubur itu sampai nunggu hari kiamat. Jadi itu yang namanya telinganya itu tembus sampai mati lagi. Terus berjalan Nabi Isa untuk berjuang itu, mengajarkan untuk tidak menyintai dunia. Artinya dunia ini sarana, jangan jaminan hidup, jangan diburu. Kalau sudah diburu dunia ini, kamu ketinggalan dua hal yang kamu ingat: sibuk dengan dunia pasti akan sedikit ibadah kepada Allah dan melupakan Allah. Terlalu sibuk dengan akhirat akan membahayakan dunianya. Maka carilah pertengahan, itu kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kita sibuk dengan kehidupan itu, kita melupakan waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Timbul kita menjadi capek, kita datang di majelis, kita timbul letih di majelis, timbul ngantuknya di majelis, timbul malasnya di majelis, karena sudah terkuras habis di dalam hidup di dunia. Begitu pula yang sibuk dengan akhirat, seakan-akan dunia tidak apa-apanya, dia lupa bahwa itu membahayakan dunianya dan istri anak. Maka keseimbangan itu di mana kami jadikan dua masa, yaitu siang matahari itu bertebaran kamu di muka bumi, dan istirahatlah kamu di malam hari pikiran kita untuk menambah ilmu. Dua hal itu kalau sudah menyemplung, menggantungkan semua kebutuhan pada dunia, pasti menggantungkan kepada makhluknya, jauh dari yakin, jauh dari hakul yakin, jauh dari iman, kecuali yakin kalau dia bekerja itu merupakan hubungan yang benar. Mudah-mudahan ini nasihat, seimbang itu penting dalam dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya tercatat manusia-manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni dan batin, dan seluruh hajat-hajat kita ini dikabulkan Allah Ta'ala. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.